Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, para pedagang Muslim tidak mau lagi singgah di sana. Mereka mengalihkan jalur perdagangan menggunakan rute Aceh, pantai barat Sumatera Selatan, pesisir utara Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Maluku yang lebih aman. Pelabuhan-pelabuhan yang terdapat di sepanjang pesisir utara Kerajaan Sunda menjadi ramai. Namun Sang Ratu Jayadewata, Raja Sunda yang beragama Hindu, merasa khawatir karena pengaruh Islam semakin besar. Untuk mengantisipasinya, Raja Sunda berusaha untuk membatasi pedagang Muslim yang akan singgah di pelabuhan-pelabuhan milik kerajaannya. Namun, usaha ini sulit dilaksanakan. Para pedagang Muslim tetap saja meremehkan pelabuhan-pelabuhannya. Oleh karena itulah, Kerajaan Sunda memilih untuk mengadakan koalisi dengan Portugis di Malaka. Untuk mewujudkan persahabatan tersebut, pada 1512 Sang Ratu Jayadewata mengirimkan beberapa utusan ke Malaka di bawah pimpinan Ratu. Mereka menawarkan kepada penguasa Portugis di Malaka untuk melakukan perdagangan secara bebas di pelabuhan-pelabuhan milik Kerajaan Sunda. Sebagai imbalannya, Ratu Sangiang mengharapkan bantuan militer dari Portugis apabila Kerajaan Sunda diserang oleh Kerajaan Demak Cirebon. Pada Maret dan Juni 1513, Alfonso de Albuquerque, penguasa Malaka, mengirim 4 buah kapal untuk melakukan ekspedisi ke pesisir utara Pulau Jawa. Ekspedisi ini bertujuan untuk membuktikan informasi yang disampaikan oleh Ratu Sangiang berkenaan dengan peranan pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Pulau Jawa dalam jalur perdagangan di Nusantara. Selain itu, ekspedisi ini pun dimaksudkan untuk melakukan perdagangan di pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh Kerajaan Sunda. Mereka kemudian menyinggahi beberapa pelabuhan milik Kerajaan Sunda dan menyaksikan betapa ramainya pelabuhan-pelabuhan tersebut disinggahi oleh para pedagang dari berbagai bangsa. Meskipun para pedagang Portugis belum dapat diterima sepenuhnya oleh para pedagang dan syah bandar yang telah dipengaruhi oleh Islam, namun mereka tetap melakukan aktivitas perdagangan di pelabuhan-pelabuhan pesisir utara Kerajaan Sunda. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Tome Pires, seorang inspektur pajak di Malaka yang ikut dalam ekspedisi penulisan kesaksian dalam bukunya Summa Oriental 1513-1515. Ia mencatat bahwa sejak tahun 1513, pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh Kerajaan Sunda, yaitu Banten, Pontang, Cikande, Tangerang, Kelapa, dan Cimanuk, Indramayu. Dari 6 pelabuhan yang disebutkan di atas, terdapat jalur masuk ke pedalaman sampai ibu kota melalui sungai dan berhenti pada lokasi-lokasi tertentu di mana terdapat jeram atau gangguan alam lainnya. Dan perjalanan harus dilanjutkan dengan alat transportasi darat seperti gerobak atau kereta kuda. Di tempat-tempat itu tumbuh kemungkinan dan dapat bongkar muat, yaitu Rumpin, Cimpea di tepi sungai Cisadane, Ngora Brebes di tepi sungai Ciliwung, dan Cikau di tepi sungai Citarum. Diduga kuat bahwa ada jalur yang menghubungkan ibu kota Kerajaan Sunda dengan daerah-daerah kekuasaannya. Jalur jalan yang menuju ke timur dari Pakuan Pajajaran, Cilengsi, Cibarusa, Desa Warung Gede, Tanjung Pura, Cikau, Purwakarta, Karang Sambung di tepi sungai. Karena itu, pada tahun 1521, Sang Ratu Jayadewata kembali mengirim Ratu Samiam di Albuquerque untuk mengirim utusan resminya di bawah pimpinan Henrik de Leme. Misi utama dari utusan ini adalah menjajaki bagi suatu perjanjian politik antara Kerajaan Sunda Portugis. Utusan ini berangkat ke Kerajaan Sunda pada tahun 1522 dengan membawa berbagai hadiah untuk Raja Sunda. Setelah mengarungi lautan, mereka berhasil berlabuh di pelabuhan Banten dan disambut dengan positif oleh penguasa setempat. Tidak lama kemudian, mereka meneruskan perjalanannya menuju pelabuhan Kalapa. Untuk sampai di ibu kota Kerajaan Sunda, mereka harus menyusuri sungai Ciliwung. Dan 2 hari kemudian mereka tiba di ibu kota kerajaan. Setibanya di ibu kota Kerajaan Sunda, Henrik de Leme disambut oleh Ratu Samiam yang telah dinobatkan sebagai Raja Sunda sejak tahun 1521, menggantikan Sang Ratu Jayadewata. Kunjungan Henrik de Leme ke Kerajaan Sunda menghasilkan sebuah perjanjian politik antara Kerajaan Sunda
dan Portugis yang ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 1522. Surat perjanjian ini sebagaimana telah dikemukakan adalah sumber primer yang sangat penting. Perjanjian tersebut berisi beberapa kesepakatan, yaitu pertama, Portugis dapat mendirikan sebuah benteng di sekitar Banten. Kedua, Raja Sunda akan memberikan lada sebanyak yang dibutuhkan oleh Portugis sebagai penukaran barang-barang kebutuhan kerajaan Sunda yang dibawa oleh Portugis. Ketiga, Portugis bersedia membantu kerajaan Sunda apabila diserang oleh kerajaan Demak atau kerajaan lainnya. Dan keempat, sebagai tanda persahabatan antara kerajaan Sunda dan Portugis, Raja Sunda akan menghadiahkan 1000 karung lada, sekitar 350 kuintal, setiap tahunnya kepada Raja Portugis sejak pembangunan benteng dimulai. Perjanjian tersebut ditandatangani langsung oleh Ratu Samiam Prabu Surawisesa dan Hendrik de Leme. Ketika sedang melakukan perundingan, Ratu Samiam didampingi oleh 3 pembantu utamanya, yaitu Mantri Dalam, Tumenggung Sang Adipati, dan Syah Bandar. Sementara Hendrik de Leme didampingi oleh Fernando de Almeida, Francisco Anes, Manuel Mendes, João Chauniho, Gil Barboza, Tome Pinto, Sebastian Dorrego, dan Francisco Diaz. Seperti telah dikemukakan, Portugis kemudian mendirikan loji di Pelabuhan Kelapa dan mendirikan sebuah padro sebelum meninggalkan kerajaan Sunda. Sementara pengharapan bantuan Portugis yang tidak kunjung datang, Surawisesa terpaksa berperang pada tahun 1527 di Sunda Kelapa. Ternyata ia harus berhadapan dengan pasukan muslim di bawah pimpinan Fatahillah. Portugis pun berhasil dipukul mundur. Pelabuhan Sunda Kelapa pun diganti nama menjadi Jayakarta, yang berarti kota kemenangan. Faktor luar yang mengakibatkan kehancuran kerajaan Sunda ternyata ditambah dengan faktor dari dalam negeri. Pengganti Prabu Surawisesa yaitu Prabu Ratu Dewata 1535 dan 1543 memilih hidup sebagai raja pendeta atau menghindar dari kekacauan di dalam negeri atau menghadapi serangan luar. Namun, serangan Banten berjalan terus, bahkan pada masa ini diberitakan jatuh korban petinggi kerajaan yaitu Tohan Sarendet dan Tohan Ratu Sanghyang. Peperangan berhenti sementara pada masa pemerintahan Sang Mangabatan atau Ratu Saksi 1543 sampai 1551, karena pada tahun 1546 pasukan gabungan Islam dari Banten, Cirebon, dan Demak dikerahkan untuk menaklukkan Pasuruan. Ratu Saksi ini berpengaruh buruk. Ia sering membunuh orang tanpa dosa, merampas harta rakyat yang tidak hormat kepada yang lebih tua, sering menghina kaum pendeta, dan suka main perempuan. Ratu Saksi meninggal di Panggalengan dan digantikan oleh Tohan di Majaya atau Prabu Nilakendra 1551 sampai 1567. Raja Tohan di Majaya disebutkan dalam Sipi kalah dalam peperangan dan tidak tinggal di keraton lama. Ia menciptakan bendera pusaka Sang Hyang Panji dan agaknya ia kemudian membuat dan memperpindah keraton baru dengan membangun taman, mendirikan bangunan hebat 17 baris berhias relief adegan cerita yang diwarnai cat keemasan. Namun, Raja Sunda terakhir yaitu Nusia Mulia 1567-1579 ternyata tidak dapat mempertahankan kerajaannya. Pasukan gabungan Demak, Cirebon, dan Banten berhasil memenangkan berbagai pertempuran dan wilayah kekuasaan kerajaan Sunda seperti Raja Galuh, Kalapa, Pakuan, Galuh Datar, Mandiri, Jawak Kelapa, Gegelang, dan Salojo jatuh ke tangan Banten. Kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan Pajajaran benar-benar berakhir pada tahun 1579 Masehi karena serangan dari Kesultanan Banten di bawah pemerintahan Maulana Yusuf. Beberapa simbol kerajaan Sunda berpindah tangan kepada penguasa baru Tatar Sunda. Mahkota Binokasih diserahkan oleh 4 orang kandaga lentek kerajaan Sunda kepada Prabu Gesan Ulun, penguasa kerajaan Sumedang Larang. Sementara itu, batu tempat penobatan raja diambil oleh pasukan Banten dan tempatkan di depan Masjid Agung Banten. Sementara itu, Galuh Pakuan menjadi wilayah keagamaan yang paling suci bagi kerajaan Sunda. Hal ini terbukti dari peninggalan arkeologis yang masih terlihat hingga sekarang seperti di Bojong Susuru
Astana Gede Kawali, Karang Kamulian dan situs Sang Hyang Cipta Permana di Cimaragas. Meskipun demikian, kerajaan tetap berlanjut pada tahun 16. Raja yang memerintah adalah Prabu Haur Kuning. Setelah raja ini wafat, pusat kekuasaan terpecah menjadi 3, yaitu kekuasaan Maharaja Upama di Putra Pinggan, Maharaja Kawali di Cimaragas, dan Saresepan Agung di Kalipucang. Sang Hyang Permana yang berkuasa di Cimaragas kemudian pada awal abad ke-17 membagi kekuasaan kepada 3 putranya, yaitu Rangga Permana atau Prabu Dibuntur menjadi Raja Galuh Kertabumi, Prabu Digaluh yang berkedudukan di Gera Tengah Cineam, dan Cipta Permana Raja Galuh di kawasan Banjarsari. Selanjutnya, Prabu Digaluh mewariskan kekuasaannya kepada Adipati Panaikan. Tokoh inilah yang diangkat menjadi Wedana Mataram oleh Sultan Agung pada tahun 1633. Silsilah kerajaan Galuh ini merupakan hasil korporasi sumber-sumber sejarah, baik prasasti, naskah maupun tradisi lisan yang dapat dibaca pada bagian lampiran.